Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Fajar Rashid dari kelas 11 PS3 akan menjelaskan ancaman di bidang Ipolexos-Buddhankam dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, kasus ancaman berdimensi ideologi. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Ancaman dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat sehingga akan mengancam dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, ancaman ideologi komunis. Komunisme adalah ideologi yang mendukung masyarakat tanpa kelas, semua properti dan kekayaan milik bersama. Komunisme bertentangan dengan Pancasila karena hak individu yang tidak diakui dalam ideologi undang-undang. Yang kedua, ancaman ideologi liberal. Landasan pemikiran liberalisme adalah manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti tanpa harus diadakan pola-pola pengaturan yang ketat. Liberalisme bertentangan dengan Pancasila. Meskipun ideologi Pancasila memberi kebebasan individu, akan tetapi kebebasan yang diberikan adalah kebebasan secara bertanggung jawab. Yang kedua adalah kasus ancaman berdimensi politik. Politik berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan pengolahannya, serta hubungan luar negeri. Oleh karena itu, ancaman politik dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri. Yang pertama ada pengarahan massa atau demonstrasi. Adalah upaya menggerakkan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada kudeta, yaitu suatu tindakan perebutan kekuasaan dan pemerintahan yang sah dikerjakan secara ilegal, memicu kerusuhan, dan tidak konstitusional. Yang ketiga adalah separatisme, merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Selanjutnya ada ancaman dari luar negeri, antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Contohnya adalah blokade politik oleh Belanda. Yang ketiga adalah kasus ancaman berdimensi ekonomi. Kasus ancaman ekonomi yang dialami Indonesia adalah globalisasi ekonomi. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman kedaulatan seperti dampak berikut. Yang pertama adalah produk lokal berkalah saing. Yang kedua, perekonomian Indonesia dikuasai oleh pihak asing, tajamnya kesenjangan sosial, sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Dan apabila hal-hal di atas dibiarkan, maka akan semakin memperburuk perekonomian bangsa. Yang selanjutnya ada kasus ancaman berdimensi sosial budaya. Berkaitan dengan masyarakat dan hasil cipta rasa dan karsanya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengancam lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat, antara lain yang pertama ada konsumerisme dan hedonisme. Yang pertama ada konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang mewah sebagai tolak ukur kebahagiaan. Yang selanjutnya ada hedonisme. Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan penikmatan materi menjadi tujuan utama. Westernisasi yang menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme. Yang selanjutnya etos kerja yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan Indonesia menyebabkan daya saing tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara-negara ASEAN yang lainnya. Selanjutnya adalah kasus ancaman berdimensi pertahanan dan keamanan, biasanya berhubungan dengan kedaulatan negara. Yang pertama ada spionase, merupakan kegiatan yang dilakukan agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan dari negara lain. Agresi dan invasi, pelanggaran wilayah seperti meliputi wilayah laut, ruang udara maupun daratan, pemberontakan bersenjata, aksi teror bersenjata atau bisa disebut teroris, dan yang terakhir adalah maraknya hoax dan berita bohong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.